Halo, jumpa kembali di ruang latihan catur sistematis. Kali ini saya akan tampilkan video partai terkini edisi 2. Partai ini baru saja dimainkan kemarin. Sebelum saya melanjutkan, saya akan senggol-senggol dulu beberapa teman baik saya yang menjadi pelatih, yaitu Mas Marcel dari Semarang, Jawa Tengah, yang sering mendapat job mengajar di Cina, Bung Henry Gere dan Bung Nurdin Abu Bakar. Keduanya adalah pelatih muda yang potensial. Kebetulan keduanya satu angkatan dengan salah satu murid saya, yaitu Master Internasional Bobby Kurniawan, yang menetap di Amerika sekarang. Bung pelatih Hendra Johan dari Jakarta, Akang Imad Suhermat, pelatih dari Banten, serta beberapa pemain catur seperti Bung Dede Suryana, Master Nasional dari BRM Chess Depok, Bapak Yusuf Budi Raharjo dari Bali, dan juga Jonathan yang berasal dari klub Eceng Gondok, Bali. Maaf untuk yang belum bisa saya sebutkan nama-namanya pada saat ini. Kembali ke catur. Partai yang akan saya tampilkan adalah partai antara Grandmaster Linier Dominguez Perez, Elo rating 2786, melawan Grandmaster Tari Aryan, Elo rating 2531. Di sini kemenangan putih diraih akibat kesalahan hitam menukarkan gajahnya yang seharusnya hitam dapat membuat partai menjadi beda gajah. Namun itu tidak dilakukan dan akhirnya hitam mengalami kekalahan. Mari kita menuju partainya. Mari kita akan ikuti langkah-langkahnya. Putih membuka permainan dengan E4, dibalas E5 oleh hitam, kuda F6, kuda C6, gajah B5, kuda F6, rokade, kuda makan E4, D4, kuda D6, gajah makan C6, D makan C6, D makan E5, kuda F5, menteri D8 melakukan langkah skak, raja makan D8. Maka terjadilah pembukaan Spanyol varian Berlin. Varian Berlin saat ini sering muncul pada event-event turnamen top dunia karena kekokohannya. Walaupun hitam kehilangan hak rokadenya, namun mendapatkan sepasang gajah adalah salah satu kompensasinya. Partai berlanjut. Benteng D1 melakukan langkah skak, raja E8, kuda C3, gajah E7. Saya mundur satu langkah. Grandmaster Levon Aronian, Elo rating 2816 pada saat itu, ketika memegang hitam melawan Grandmaster Viswanathan Anand, Elo rating 2780, bermain dengan langkah gajah E6 dan partai berlanjut kuda G5, kembali gajah C8, H3, kuda H4, gajah F4, gajah E7, E6, F6, kuda F7 mengancam benteng yang berada di H8, benteng G8, gajah makan C7,
gajah makan E6, kuda D6 melakukan langkah skak, gajah makan D6, gajah makan D6, raja F7, dan seterusnya. Partai ini sendiri berakhir draw pada langkah ke-35. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah hitam melangkah gajah E7, putih melanjutkan langkah G4. Langkah menarik yang perlu perhatian dari pemain hitam yang biasa menggunakan varian Berlin. Di sini putih bisa saja bermain, saya mundur satu langkah, dengan kuda E2, dan partai bisa berlanjut kuda H4, kuda makan H4, gajah makan H4, kuda D4, A6, gajah F4. Seperti pada partai Grandmaster Maxime Vachier-Lagrave, Elo rating 2779, melawan Grandmaster Levon Aronian, Elo rating 2767 pada saat itu. Dan partai sendiri berakhir draw pada langkah ke-41. Baik, kita kembali ke posisi utama. Setelah G4, hitam melanjutkan dengan kuda H4, kuda makan H4, gajah makan H4, raja G2. Langkah menarik, sebelumnya putih di sini memainkan, saya mundur satu langkah, adalah H3. Kembali kepada partai utama. Setelah raja G2, hitam melanjutkan gajah E6. Saya mundur kembali satu langkah. Tentu saja di sini hitam tidak melangkah gajah makan G4, karena putih akan melanjutkan dengan benteng D4, melakukan double ancaman, H5, F3, dan putih menang satu perwira. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah gajah E6, putih melanjutkan dengan H3, hitam menjawab H5, pion F3, gajah E7, gajah F4, A5 mencoba untuk melakukan penekanan di sayap menteri, A4, putih langsung memblok serangan hitam, benteng D8, B3, benteng D7, kuda E4, B6, kuda G5, gajah C5. Saya mundur satu langkah. Dalam posisi ini, sebaiknya hitam melangkah gajah makan G5, dan putih akan menjawab gajah G5. Jelas dalam posisi ini besar kemungkinan partai akan berakhir menjadi draw, dikarenakan terjadi gajah yang berbeda warna. Kembali kepada posisi utama. Setelah gajah C5, putih melanjutkan dengan kuda makan E6, F makan E6, benteng makan D7, raja makan D7.
Perhatikan, kedua pemain mempunyai gajah yang sama warna, namun jelas keunggulan ada pada pihak putih. Dikarenakan susunan pion putih banyak pada warna petak putih dan hitam sebaliknya. Tentu saja membuat gajah putih jauh lebih aktif. Partai berlanjut. Benteng D1 melakukan langkah skak. Raja C8. Gajah G5 mencoba melakukan terhadap petak D8. B5. G makan H5. Ini adalah langkah bagus untuk mengosongkan petak G4 agar raja dapat menyerang di sayap raja. Partai berlanjut. Benteng makan H5. Benteng D8, langkah tempo yang bagus untuk menjauhkan posisi raja hitam. Raja B7, F4, benteng H7, H4, G6, Raja F3, benteng G7, Raja G4. Inilah poin daripada langkah putih sebelumnya, yaitu langkah G makan H5. Partai berlanjut. Gajah E7, benteng D7. Saya mundur satu langkah. Di sini putih bisa saja melangkah gajah makan E7, benteng makan E7, dan raja G5. Jelas posisi putih jauh lebih unggul. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah putih melangkah benteng D7, hitam melanjutkan gajah F6, benteng makan G7, gajah makan G7, H5, langkah terobosan, G makan H5, raja makan H5. Akhirnya raja putih lebih cepat masuk ke posisi sayap raja hitam. Dan di sini terlihat raja hitam cukup jauh untuk dapat membantu posisi di sayap raja. Raja C8. Tentu dengan langkah ini tidak membuat posisi hitam dapat menolong keadaan di sayap raja. Raja G6. Dan di sini hitam menyerah melihat ancaman jika gajah F8, maka putih akan melanjutkan dengan raja F7 dan kembali pion E6 hitam akan jatuh sehingga putih mempunyai dua pion bebas di lajur E dan F. Tentu saja posisi putih akan mendapatkan kemenangan. Demikian partai berakhir. Semoga partai ini bermanfaat dan ada hal yang dapat dipelajari. Tetap semangat. Salam catur. Gens Unasumus. Terima kasih.